Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kami akan membahas materi tentang penentuan harga jual pada mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini ada 3 topik atau 3 subjudul yang akan kami bahas nih teman-teman. Topik yang pertama, faktor yang mempengaruhi harga jual. Topik kedua, manfaat biaya penuh. Dan topik ketiga, metode penentuan harga. Sebelum itu, perkenalkan saya Zegina Barges dengan NPM 734230037. Saya Aulia Maharani dengan NPM 734230002. Saya Aulia Azahra dengan NPM 734230034. Saya Dinda Dewi Suci Maharani dengan NPM 734230029. Pada topik yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual barang dan jasa. Menurut Mulyadi, ada 4 faktor. Yang pertama, perimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, selera pasar. Yang ketiga, harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Dan yang terakhir, biaya. Untuk poin-poinnya sendiri, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perimbangan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Nah, di sini contohnya kami mengilustrasikan sebuah toko kue yang menjual kue brownies yang sangat enak, sehingga banyak orang yang menginginkannya dan menyerbu toko itu. Lalu, si penjual atau pemilik toko itu memutuskan untuk menaikkan harga browniesnya menjadi 2 kali lipat. Karena ia merasa meskipun harganya menjadi mahal, akan tetap ada konsumen yang membeli produknya. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah benar ya. Mengapa dikatakan tidak benar? Karena para konsumen pastinya berpikir 2 kali sebelum membeli, apalagi dengan harga yang tinggi. Dengan begitu, kue brownies yang tadinya laris akan terbuang sia-sia. Nah, mungkin itu merupakan contoh dari hukum permintaan. Sedangkan contoh dari hukum penawaran adalah ketika kue brownies tersebut sudah tidak laku, akhirnya si pemilik toko tersebut memutuskan untuk menurunkan harganya. Namun, ia akan menjualnya sedikit untuk mempertahankan para pemasok saja. Next, kita masuk pada poin kedua yuk teman-teman, yaitu selera pasar segmentasi pasar. Selera pasar segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen yang lebih baik, sehingga bisnis yang dijalankan dapat merubah hasil yang optimal. Kami akan memberikan contoh yang lebih realistis ya teman-teman. Misalnya, kami merupakan produsen kue dengan varian rasa original, coklat, vanila, dan tiramisu. Konsumen kami banyak membeli varian rasa tiramisu dan varian rasa original sedikit peminatnya. Karena hal itu, akhirnya kami menstop lebih banyak kue dengan varian rasa tiramisu dan menaikkan sedikit harganya dikarenakan varian rasa tiramisu banyak peminatnya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu harga jual yang ditentukan oleh pesaing. Sebelum menetapkan harga jual produk, ada baiknya bagi sebuah perusahaan untuk melakukan riset lapangan terlebih dahulu untuk melihat harga-harga produk yang ditetapkan oleh pesaing-pesaing yang ada di pasaran. Setelah mengetahui harga jual rata-rata para pesaing, mungkin kita bisa menentukan harga jual produk yang lebih tinggi. Namun, sedikit mengandalkan kualitas bahan baku yang top atau terbaik. Atau bisa juga harga jual produk kita lebih rendah sedikit, namun dengan kualitas bahan baku yang biasa dan disertai dengan beragam variasi yang ditampilkan dibanding dengan para pesaing, sehingga konsumen akan lebih tertarik perhatiannya pada produk kita. Nah, lalu yang keempat adalah biaya. Kami mengambil 4 contoh biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat produk masih dalam tahap produksi.
Biaya produksi meliputi biaya bahan baku produk, biaya tenaga kerja langsung, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan atau mempromosikan produk baru dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membuat bisnis sebuah perusahaan tetap berjalan seperti biaya gaji karyawan, biaya listrik, biaya PAM, biaya telepon, biaya iuran bulanan, biaya iuran kebersihan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada biaya pengiriman, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman produk yang dijual oleh produsen kepada konsumen. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kedua atau topik kedua tentang manfaat biaya penuh. Ada 4 manfaat biaya penuh nih teman-teman. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, produk tidak bisa masuk pasar. Nah, namun sebaliknya nih teman-teman, jika biaya penuh lebih kecil dari harga jual pasar, produk bisa masuk ke pasar. Manfaat yang ketiga untuk memberikan perlindungan dari kerugian, dan manfaat yang terakhir atau yang keempat adalah untuk memberikan informasi tindakan pesaing. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu metode penentuan harga jual. Ada 5 metode nih teman-teman. Yang pertama, penentuan harga jual normal. Yang kedua, penentuan harga jual waktu dan bahan. Yang ketiga, penentuan harga jual dalam cost type. Yang keempat, penentuan harga jual pesanan khusus. Dan yang terakhir, penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang dibuat dengan peraturan pemerintah. Nah, poin pertama pada penentuan metode harga jual ini yaitu penentuan harga jual normal atau cost plus pricing. Manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual. Harga jual ini ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan suatu persentase markup atau tambahan di atas biaya. Untuk perhitungannya, rumusnya yaitu harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Poin kedua yaitu penentuan harga jual waktu dan bahan atau cost plus pricing. Harga jual ditentukan sebesar biaya penuh ditambah dengan laba yang diharapkan. Metode penentuan harga ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dek kapal, dan lainnya yang menjual jasa reparasi bahan dan suku cadang. Volume jasa ditentukan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk melayani pelanggan, sehingga waktu dihitung harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh pelanggan. Sedangkan volume bahan dan suku cadang yang diperlukan sebagai pelengkap penyerahan dihitung berdasarkan kuantitas bahan dan suku cadang yang diberikan kepada pelanggan. Next, poin ketiga yaitu penentuan harga jual dalam cost tipe kontrak. Kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak pembeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen ditambah dengan laba yang dihitung sebesar persentase tertentu dari total biaya sesungguhnya tersebut. Harga jual yang dibebankan pada pelanggan dihitung berdasarkan biaya penuh sesungguhnya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk. Next, yang keempat adalah penentuan harga jual pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Nah, biasanya pelanggan yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga di bawah biaya penuh karena mereka memesan dalam jumlah atau kuantitas yang banyak. Informasi akuntansi diferensial merupakan dasar yang dipakai sebagai landasan penentuan harga jual. Biaya diferensial yang dipakai sebagai landasan penentuan harga pesanan khusus diperkirakan menyebabkan perubahan volume kegiatan melampaui kisaran perubahan yang menjadikan biaya tetap bertambah. Jika harga yang diminta oleh pemesan lebih besar dari biaya diferensial yang berupa biaya variabel untuk memproduksi data memasarkan pesanan tersebut, maka pesanan dapat dipertimbangkan untuk diterima.
Dan yang terakhir, yaitu penentuan harga jual produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Biaya penuh yang akan datang yang dipakai sebagai dasar penentuan harga jual tersebut dihitung dengan menggunakan pendekatan full costing saja, karena pendekatan variable costing tidak diterima sebagai prinsip akuntansi. Nah, mungkin demikian pemaparan materi dari kami tentang penentuan harga jual. Semoga ilmu yang kami sharing dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Kurang dan lebihnya kami ucapkan permohonan maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.